sakal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad sallim wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'i ila yaumil qiyamah amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, jamaah syiar malam rahimakumullah. Alhamdulillah di bulan Syawal ini kita kembali bertemu ya untuk melanjutkan kajian rutin kita tiap Senin malam dalam membahas kitab atau buku kritik terhadap pemikiran Barat kapitalis. Malam ini bagi ke-18 ya. Kita sudah memasuki 8 kali pertemuan. Insya Allah kita akan bahas eh, di kritik terhadap metode imperialisme ya. Jadi di malam kita membahas kritik terhadap metode Barat dalam penyebaran eh, ideologi kapitalisme. Di bagian pertama kita membahas terkait dengan latar belakang dan sejarah imperialisme Barat. Nah, kita kan di bagian kedua ini ya, kita akan fokus ke kritiknya. Kritik yang sebenarnya adalah kerusakan yang ditimbulkan oleh media Barat dalam menyebarkan ideologinya yang disebut penjajahan atau imperialisme. Di dalam buku ini disebutkan ada 5 poin ya, 5 poin kritik dan sekaligus menjadi bukti bahwa ideologi kapitalisme itu ideologi yang menyesatkan, ya kan? Ideologi yang sesat, ideologi yang salah, ya kan? Yang membuat kesengsaraan umat manusia. Ada 5 ya. Yang pertama itu adalah imperialisme ya. Fokus ke imperialismenya. Jadi kita pahami, kita lihat kenapa kemudian imperialisme itu perlu kita pahami, itu kan? Dan ini menjadi bukti bahwa eh, ideologi kapitalisme Barat yang disebarkan itu memang rusak, gitu kan? Karena kerusakan kalau dalam bahasa Al-Quran sering kita dengar ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala Zuharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat edinas ya. Telah nampak kerusakan di daratan maupun di lautan akibat ulah-ulah tangan manusia. Dan akar masalahnya itu sebenarnya ya kalau kita lihat konteks hari ini ya, kerusakan di dunia itu eh, puncaknya atau yang melatar belakanginya tidak lagi tidak lain adalah ideologi kapitalisme yang menjadikan salah satu metode penyebarannya itu adalah dengan imperialisme. Karena itu imperialisme Barat ini topik yang perlu kita bahas, kita analisis dampaknya yang merusak di berbagai kehidupan, ya kan? Dan ini akan kita lihat beberapa poin terkait dengan hal tersebut. Kita lihat sebenarnya kalau kita berbicara terkait dengan imperialisme, disebutkan di dalam kitab ini, imperialisme itu adalah sebuah tindakan barbar, tindakan yang mengerikan, tindakan yang tidak memiliki nilai-nilai kemanusiaan. Ya. Apa buktinya? Di kitab itu disebutkan dua ya, bukti bahwa imperialisme itu merupakan tindakan barbar yang mengerikan. Yang pertama terjadi penundukan dan eksploitasi. Jadi negara terjadi sesuatu eh dipendudukan dan dieksploitasi, sumber daya alamnya dihisap, ya, dijarah ya,
untuk kepentingan mereka, mereka yang menikmati para kapital. Sementara rakyat itu justru yang mereka dapatkan itu kerusakan, misalnya kita saksikan limbah yang merusak dan beracun, ya, itu eh mungkin di negara yang dijajah, dieksploitasi oleh negara-negara kapitalis Barat, ya kan. Kemudian budaya dan sumber daya alamnya dihancurkan. Ini yang terjadi itu kan. Jadi budaya-budaya yang terutama yang tentu menghalangi ya, menghalangi eksploitasi ya dan penjajahan ya, itu mereka hancurkan. Sumber daya alam tadi dikikis habis, dikuras itu kan. Sehingga yang terjadi, yang tersisa itu kerusakan. Kalau dalam konteks hari ini kita saksikan di Indonesia itu kan, akibat kerusakan eksploitasi itu ya kita lihat pencemaran terjadi di mana-mana. Di musim hujan banjir terjadi di mana-mana. Di musim kemarau kita kemudian kekeringan sampai kesulitan untuk mendapatkan air hanya sekedar gitu kan. Dan yang kedua, tercerabutnya nilai kemanusiaan, ya kan. Jadi negara-negara yang terjajah secara politik dan ekonomi nyaris martabat mereka, hak asasi mereka direndahkan. Pembunuhan, kriminalisasi ya, yang dilakukan oleh negara-negara Barat, ya, termasuk perang ya kalau itu diperlukan, ya, itu membuat perilaku mereka memang para kapital itu barbar. Apa yang terjadi di Yahudi di Israel sekarang di Palestina yang dilakukan oleh Yahudi laknatullah didukung oleh Amerika Serikat dan negara-negara Barat dibiarkan oleh negeri kaum muslimin itu menunjukkan imperialisme yang dilakukan oleh Yahudi laknatullah yang didukung oleh Amerika itu tindakan barbar yang luar biasa itu kan. Jadi maka jangankan bicara dengan kan dengan nilai-nilai kemanusiaan pun itu sangat jauh gitu kan. Mereka Yahudi laknatullah itu ya lebih tepatnya itu mungkin eh, binatang yang berbentuk manusia itu kan. Ya. Termasuk juga saya kira itu kan para penguasa dan termasuk mau menjawab juga para ulamanya ya yang kita sekarang dihebohkan, diviralkan dengan seruan jihad, tapi ternyata justru ulama-ulama membiarkan, ya kan, membiarkan dengan berbagai dalih, berbagai alasan, tidak mendukung upaya untuk jihad melawan penjajahan yang barbar yang dilakukan oleh Yahudi laknatullah. Ya. Nah, contoh lain di buku ini, karena ini contoh lama itu kan, bagaimana kolonialisme di Afrika dan di Asia, sehingga kalau kita lihat eh, dengan adanya imperialisme secara fisik dulu yang kemudian mereka rubah dengan penjajahan politik dan ekonomi, itu meninggalkan bibit-bibit kerusakan yang terjadi di berbagai sektor. Nah, akhirnya apa? Dampak dari eh, imperialisme ini ya di poin yang pertama ini memunculkan kerusakan peradaban ya hasilnya itu negara gagal dan konflik di antara anggota masyarakat. Ini yang hampir terjadi ya di berbagai negara yang itu kemudian dikuasai didominasi secara politik dan ekonomi oleh Barat, maka negaranya menjadi negara yang gagal ya kan. Mimpi kesejahteraannya bermimpi itu kan kemiskinan yang kemudian terjadi di mana-mana. Ya. Jadi dan yang tadi akhirnya mereka konflik di antara mereka. Stabilitas politik nggak pernah kemudian stabil. Ya. Nah akhirnya apa? Kalau kita lihat terjadilah instabilisasi politik dan sosial yang akhirnya menghasilkan negara gagal ya dan mewujudkan tirani dan perang. Ya. Ini yang kita saksikan ya kan. Dan di baik perang secara langsung maupun tadi ya perang yang
perebutan eksploitasi sumber daya alam tadi itu kan. Ini yang kita lihat ya. Negara gagal misalnya bagaimana negara-negara yang dulu bekas negara jajahan fisik Barat ya, seperti yang saya katakan tadi di Asia dan Eropa di Afrika, negara dengan pemerintahan yang lemah gitu kan, dan korupsi yang sangat tinggi, ya sehingga mereka tidak bisa kemudian melaksanakan fungsinya sebagai pemerintah atau penguasa untuk melayani dan mensejahterakan rakyat. Selain juga faktor keserakahan dan mental yang memang ada di dalam diri para pemimpin tersebut. Nah, ya itu yang dampak yang dilihat dari penjara. Akhirnya apa? Ketika dan kelaparan ini yang terjadi. Ya. Dampak dari imperialisme yang merupakan salah satu metode alat penjajahan Barat. Sehingga imperialis itu tadi mengakibatkan kemiskinan, penyakit, dan kelaparan. Kenapa? Karena penjarahan sumber alam mereka lakukan, ya, yang disebut dengan eksploitasi ekonomi, menciptakan kemiskinan struktural. Bagaimana kita saksikan yang pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya itu kan, bahwa penduduk miskin di Indonesia itu di atas 100 juta, gitu kan. Di tengah melimpahnya sumber daya alam kita, itu kan. Kenapa? Karena tadi sumber daya alamnya yang melimpah itu dijarah, dieksploitasi oleh para kapitalis. Dan penyakit juga terjadi di mana-mana, gitu kan. Sistem kesehatan juga diserahkan kepada swasta. Mereka yang bisa membayar atau istilahnya itu bisa berobat itu hanya orang-orang yang memang kaya, itu kan. Faktanya kemudian masyarakat itu kemudian miskin. Ini yang kita saksikan ya di poin pertama ini. Sehingga yang terjadi adalah imperialisme itu merupakan kutukan peradaban Barat. Ya. Puncak kejahatan dan keserakahan dari para kapitalis, ya, yang ini mengakibatkan tadi ya, kesengsaraan, ya, tanggung jawab moral yang sebenarnya harus ya ini hanya sabsi aja gitu kan. Karena justru memang target mereka, tujuan mereka, cara fisik mereka tinggalkan diganti dengan penjajahan ekonomi, tidak lain adalah eksploitasi, ya. Eksploitasi sumber daya alam yang ada di negara-negara berkembang, ya, yang sampai sekarang mereka terhimpit dengan utang dan kemiskinan bagi penduduknya. Nah, ini adalah bukti nyata bahwa metode penyebaran ideologi kapitalisme itu adalah sesuatu yang membuat rusaknya dan ya, pertama kan. Yang kedua yang di oleh pengarang kitab ini ya, dibitan oleh Hizbut Tahrir itu kan adalah kita bisa saksikan bahwa di situ ada kesalahan konsep negara bangsa. Jadi penjajahan yang kemudian terjadi salah satunya itu juga karena konsep nasionalisme negara bangsa. Hari ini kalau kita lihat kenapa Palestina terus dijajah oleh Yahudi laknatullah, padahal saudara-saudara mereka secara akidah, ya kan, ada Turki yang terdekat, ada Arab Saudi itu kan, Mesir berbatasan dengan Gaza, Gurun Sinainya itu kan. Nah, tapi mereka tidak memberikan bantuan apapun, gitu kan. Ya. Kenapa? Karena mereka terbelenggu dengan negara bangsa yang diciptakan oleh para kapitalis tadi, negara kapitalis Barat, dalam hal ini Amerika dan Eropa. Nah, padahal kalau kita lihat konsep negara bangsa itu kan, itu sebuah konsep yang keliru, konsep yang batil. Kita belum berbicara dalam konsep syariat, ya kan. Ini kita lihat cara fakta itu kan. Apalagi kalau kita berbicara tentang konsep syariat,
kita sebagai seorang muslim sudah jelas Rasul mengingatkan, laisa mina man da'a ala asobiyah, laisa mina man qatala ala asobiyah gitu kan. Laisa mina man mata ala asobiyah. Jadi asobiyah itu nation, ya, nasionalisme. Nah, kenapa kemudian konsep negara bangsa ini adalah konsep yang keliru gitu kan? Yang tapi konsep ini dijadikan oleh Barat untuk tadi, untuk melanggengkan, untuk mewujudkan penjajahannya. Maka setelah Barat meninggalkan penjajahan secara fisiknya, mereka memberikan kemerdekaan, kemerdekaan dan menjadi sebuah negara bangsa tadi. Nah, jadi konsep negara bangsa dibangun atas dasar pemahaman yang kurang tepat bahkan salah, gitu kan. Kenapa? Karena kalau kita bicara terkait dengan umat, umat itu tidak bisa didefinisikan dari sejarah, geografis, etnis, bahasa, dan warisan. Nah, kalau sekarang itu kan seolah-olah gitu kan mereka dikelompokkan ya. Bangsa ini atas dasar geografis, etnis, bahasa, dan warisan. Ya. Padahal kalau kita lihat kesatuan sebuah bangsa, sebuah umat, ya kan, itu akan berdiri kokoh kalau sandarannya itu ideologi. Ideologi yang menyatukan mereka. Nah, Barat sebenarnya tahu gitu kan. Karena itu mereka berupaya untuk mengkotak-kotakan umat Islam yang umat itu dengan paham nationnya, dengan paham nasionalismenya. Gitu kan. Nah, apa eh, kita lihat kekeliruan konsep nasionalisme ini sebenarnya bukan hanya diterapkan di negara-negara Muslim, tapi konsep nation state atau negara bangsa ini juga ya diterapkan di negara-negara asalnya, Amerika dan juga Eropa, dan itu juga keliru gitu kan. Ya. Jadi kalau kita lihat Barat ya dalam hal ini Eropa sebagai cikal bakal ya yang menyebarkan ideologi kapitalismenya gitu kan. Nah, negara-negara di barat kalau kita lihat itu dibentuk itu tidak didahului oleh konsepsi terkait dengan umat. Negara-negara barat dipengaruhi dalam pendirian negaranya itu karena pembagian kekuatan dan pragmatisme. Ya. Nah, padahal kalau kita lihat pertimbangan untuk membentuk umat eh, atas dasar pertimbangan pragmatisme itu tidak akan menghasilkan ya kekuatan atau dengan dalam bahasa ini tidak akan berperan ya kan. Jadi pragmatisme yang kemudian terjadi dalam pembentukan negara-negara di Eropa, ya, yang mereka tidak didasarkan juga eh, pada tadi ya nanti kita lihat bagaimana tidak didasarkan pada kesatuan ideologi, tapi didasarkan atas pengaturan kekuasaan, pembagian kekuasaan. Jadi bagaimana kalau kita lihat setelah khilafah Utsmaniyah itu kan dihancurkan, negara-negara bekas wilayah kekuasaan Utsmani itu kemudian dibentuk negara-negara bangsa, negara nation yang itu diberikan kepada penguasa-penguasa yang akan menjadi antek untuk melanggengkan penjajahan secara politik dan secara ekonomi. Ya. Nah, kenapa kita lihat negara bangsa ini konsep yang keliru, konsep yang salah, gitu kan? Karena kita lihat sejarah negara bangsa di Eropa itu kan muncul, ya, itu diawali dengan adanya pengaturan yang mereka sebut dengan pengaturan Westphalia. Salah satu kesepakatan Westphalia itu adalah tidak boleh ada serang menyerang di antara satu negara. Ya. Tidak lagi kemudian ada perebutan wilayah. Ya. Tidak boleh ada perluasan wilayah gitu kan. Sehingga kalau kita lihat eh, mereka sepakati ya negara dibentuk dengan penyesuaian teritorial dengan alasan pragmatis dibagi-bagi gitu kan. Dan akhirnya memang tidak pernah terjadi dalam konteks ini pembentukan umat. Yang terjadi itu hanya sekedar tadi penyatuan mereka dalam satu wilayah dengan kepentingan pragmatismenya.
Nah, bukan pembentukan umat yang didasarkan pada ideologi. Ya. Nah, ini yang kedua ya, yang dikritik ya, yang salah satu istilahnya itu ide sesat dan menyesatkan itu konsep negara bangsa. Gitu ya. Yang ketiga disebutkan di dalam buku itu ya, kesalahan metodologi Barat ya dalam menyebarkan ideologi kapitalismenya itu adalah ada sebuah kesepakatan yang tadi ya salah satunya itu kesepakatan Westphalia di mana mereka mengasumsikan bahwa kalau negara ya itu tidak diperbolehkan ya melakukan ekspansi teritorial maka akan mengakhiri perang antar negara. Kita lihat pernah yang kita bahas dalam eh, pertemuan-pertemuan sebelumnya itu kan, bagaimana sejarah munculnya ya perjanjian Westphalia di mana negara-negara di Eropa pada saat itu selalu mereka sering berperang di antara mereka ya. Akhirnya mereka juga tidak istilahnya itu bisa bersatu, bisa kemudian bangkit, ya kan? Akhirnya mereka sampai pada satu kesepakatan, mereka melihat bahwa penyebab terjadinya perang itu adalah karena ada semangat untuk melakukan ekspansi teritorial. Nah, harapannya ketika disepakati bahwa tidak boleh ada ekspansi teritorial, maka akan mengakhiri perang itu ternyata keliru. Ya. Jadi kalau kita lihat memang betul itu kan, negara-negara Eropa sejak kesepakatan Westphalia ya, itu wilayah dan teritorial mereka tetap. Ya. Tapi faktanya kalau kita lihat, ini tidak bisa menghentikan perang. Perang di antara mereka baik secara langsung maupun tidak langsung itu terus terjadi. Baik di negara mereka ataupun di negara-negara berkembang yang menjadi sarana ya, tempat mereka berperang. Ya. Kita lihatlah Indonesia dulu ya sebagai negara yang dijajah oleh Inggris, oleh Belanda, ya itu kan menjadi tempat berperang mereka itu kan. Mereka berhenti itu kan ekspansi teritorial di wilayahnya itu kan. Tapi mereka kemudian meluaskan penjajahannya di negara lain, ya kan. Nah, karena itu apa yang harus dilakukan sebenarnya? Pertama, ya, kalau di buku itu setelah eh, dijelaskan bahwa larangan ekspansi ya teritorial itu adalah sebuah kebijakan yang keliru untuk menghentikan terjadinya peperangan. Faktanya peperangan terus tidak berakhir. Kenapa? Karena tadi larangan ekspansi, ya, larangan perluasan teritorial itu tidak cukup ya. Tidak cukup untuk menghentikan kerakusan mereka, ya, saling berebut pengaruh di antara mereka. Kenapa? Karena pada dasarnya fitrahnya ya manusia itu akan selalu mencari dan ingin ya eksistensinya itu kemudian diakui. Itu yang dalam bahasa kita dalam bahasa psikologi atau dalam bahasa fikih itu disebut dengan gorijatul baqa gitu kan. Naluri untuk eksis. Nah, wujudnya itu adalah negara kuat, dia akan tetap mencari cara untuk memperluas pengaruhnya. Mungkin secara teritorial itu bukan wilayah dia. Misalnya kalau kita lihat ya, contoh Indonesia. Indonesia secara teritorial itu bukan wilayah Amerika. Indonesia secara teritorial bukan wilayah Cina, itu kan. Negara Cina maksudnya itu kan. Walaupun banyak orang Cina ya, yang mereka juga menjadi antek negara Cina itu kan. Ya. Nah, tapi faktanya kalau kita lihat, Indonesia bukan wilayah Amerika Serikat, tapi kita perhatikan bagaimana perusahaan-perusahaan Amerika Serikat menggarong, mengeksploitasi, menjarah sumber daya alam yang ada di Indonesia itu tak seolah-olah tanpa batasan. Freeport ini sudah
puluhan tahun masih kemudian diperpanjang terus itu kan. Padahal itu ada di wilayah Indonesia. Ini bukan negara wilayah Amerika Serikat, tapi dominasi mereka ya untuk mengeksploitasi sumber daya alam ini menistayakan seolah-olah Indonesia itu bagian dari Amerika itu kan. Bahkan kalau kita lihat ya, saya sering dengar itu kan dalam konteks politik ya, ya. Walaupun kita sudah merdeka, ya, walaupun bahasanya itu presiden itu pilihan rakyat, itu ada jabatan-jabatan kunci yang itu harus ikut ya arahan dari Amerika, negara Barat. Misalnya Menteri Keuangannya itu harus orang ini itu sudah menjadi rahasia umum. Makanya orang yang kemudian menjadi antek ya di eh, pemerintahan ini antek dalam artian ya mereka mengemban ideologi kapitalis yang tentu pada akhirnya ya mereka akan mengabdi kepada kepentingan kapitalis gitu kan. Nah, karena itu kalau kalau bahasa di dalam kitab ini bagaimana kemudian mengatasi kesalahan asumsi ya terkait dengan ekspansi ya larangan ekspansi untuk menghentikan peperangan sebenarnya solusinya itu adalah integrasi sukarela. Jadi silahkan sebuah negara dengan kalau dalam bahasa itu futat Islam batas teritorial sebuah negara itu tidak boleh kaku, nggak akan kaku gitu kan. Tapi dasarnya itu bukan imperialisme, tapi dasarnya itu adalah penyatuan secara sukarela. Nah, dalam bahasa kita Islam disebut dengan futuhat. Futuhat ya, yaitu apa? Mengajak bangsa lain yang kemudian melebur menjadi satu umat yang sama dengan akidah yang sama yaitu Islam ya. Walaupun mereka tidak dipaksa untuk masuk Islam, tapi mereka bergabung atas dasar kesukarelaan, ya kan? Kesetaraan, maaf, ya, kesetaraan dan sebagian kesukarelaan. Nah, ini yang kemudian harus dilakukan, ya, kalau kita ingin menghentikan, ya, kesalahan asumsi terkait dengan larangan ekspansi untuk menghentikan perang, gitu ya. Dan perang ini bukan sesuatu yang buruk sebenarnya. Yang menjadi masalah itu adalah alasan perangnya. Nah, dalam kapitalis, eksploitasi kapitalis, perang itu tujuannya adalah untuk menjajah. Jadi ketika secara politik dan ekonomi tidak bisa kemudian dilakukan, maka fisik mereka gunakan dengan perang untuk melakukan penjajahan. Nah, di dalam Islam, perang justru dalam rangka tujuan menyebarkan rahmat. Ya. Yang kita kenal dengan futuhat, dengan jalannya itu salah satunya itu adalah jihad. Ya kan? Contoh kalau kita lihat, kalau mau eh istilahnya itu pembentukan perluasan yang setara di kitab ini disebutkan ya. Misalnya contoh praktisnya itu federasi regional lah. Walaupun ini bukan atas dasar Islam maksudnya. Di buku ini diberikan contohkan. Kalau sekarang Amerika ingin melebarkan pengaruhnya misalnya di Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Ya caranya mengajak dengan sukarela. Ya. Kemudian diajak untuk bergabung gitu kan. Nah ini saya kira hasilnya akan lebih efektif ya dibandingkan dengan konspirasi dan imperialisme. Nah itu yang ketiga itu kan. Kemudian yang keempat yang juga tidak kalah rusaknya juga gitu kan. Salah satu alat yang mereka gunakan untuk menyebarkan ideologi kapitalisme dan mengokohkan penjajahan, mereka apa istilahnya itu mengusung satu ide yang disebut dengan hukum internasional. Dan faktanya hukum internasional itu bukan enggak ada itu kan, enggak efektif itu kan. Jadi hukum internasional itu konsep yang keliru. Kenapa? Karena kalau kita bicara terkait dengan hukum internasional, berarti kan kalau bicara hukum tadi, itu ada institusi yang akan melaksanakan hukum itu. Nah, sementara nggak ada yang namanya negara internasional. Sementara negaranya dengan konsep negara nation tadi ya, sementara hukum yang ingin kemudian diterapkan itu hukum internasional, itu kan akhirnya sebuah kamuflase sebenarnya. Kenapa? Karena kalau kita bicara hukum atau undang-undang, itu adalah perintah
yang sifatnya mengikat, yang dikeluarkan oleh otoritas yang mampu menerapkannya di dalam wewenangnya. Pertanyaannya siapa yang berwenang untuk menerapkan hukum internasional? Nggak ada negaranya. Karena nggak ada negara internasional tadi gitu kan. Nah, karena itu kalau kita lihat ya, hu- eh, ide hukum internasional yang dipasarkan, yang dijajakan oleh Barat, ya, ya sebenarnya sesuatu ide yang tidak memiliki makna. Kenapa? Karena tidak ada otoritas tertinggi yang mampu melaksanakan perintah internasional tersebut. Kejahatan ada sih pengadilan internasional di Den Haag misalnya. Tapi kan kenyataannya nggak bisa. Nggak bisa kemudian diterapkan secara efektif. Kenapa? Karena tidak ada eksekutornya. Sehingga sebenarnya kalau kita bicara terkait dengan eh, hukum internasional, tujuan yang sebenarnya ya, di balik Barat terus menyodorkan konsep hukum internasional tidak lain ya, hukum internasional ini jadikan oleh Barat ya itu sebagai kedok ya untuk menyamarkan tindakan kriminal dan imperialisme mereka. Dulu ya dengan alasan hukum internasional, Amerika secara barbar itu menyerang dan merusak Irak gitu kan. Nah, itu yang terjadi. Ya, sebenarnya di balik itu adalah eksploitasi dan imperialisme yang dilakukan oleh Amerika Serikat, yang didukung oleh negara-negara Barat, ya, yang dibiarkan oleh negeri-negeri kaum muslimin yang lainnya. Termasuk juga hari ini, gitu kan. Tapi ketika eh, negara-negara yang nyata-nyata itu melakukan penjajahan, ya, melanggar hukum-hukum internasional, kalau itu kemudian tidak istilahnya itu tidak mengganggu atau tidak merugikan mereka, bahkan justru eksistensinya menguntungkan mereka, itu akan dibiarkan. Contoh aja berkali-kali manusia kera ya Yahudi laknatullah itu melakukan eh, pembangkangan terhadap perjanjian dan kesepakatan. Apa yang dilakukan oleh negara-negara Barat? Nggak ada mereka memberikan sanksi. Walaupun hanya ada satu dua yang retorika itu kan. Kenapa? Karena bagi mereka eksistensi Yahudi negara Israel itu sangat menguntungkan. Apa? Karena memecah belah persatuan umat. Gitu kan. Nah, jadi kembali bahwa ternyata faktanya eksistensi hukum itu kedok karena negara menyamarkan tindakan kriminal dan imperialisme mereka terhadap negara-negara berkembang. Sebelum mau ada dalam kontasi internasional itu yang disebut dengan norma dan tradisi internasional. Apa bedanya norma dan tradisi dengan hukum? Kalau hukum norma tidak tadi tidak membutuhkan adanya perangkat negara ya yang untuk melakukan eksekusinya. Kenapa? Karena ini hanya istilahnya itu kesadaran bersama ya. Jadi norma dan tradisi internasional di zaman Rasul misalnya itu kan itu ada juga ya kan di masa apa istilahnya itu Rasulullah ya ada konvensi ya kesepakatan internasional. Misalnya tahanan apa utusan tidak boleh dibunuh ya. Pada saat itu juga tidak boleh berperang di bulan haram misalnya. Itu konvensi-konvensi yang ada itu kan pada saat itu. Nah, tapi ya itu nggak membutuhkan istilahnya itu negara ya. Kenapa? Karena itu istilahnya itu tidak mengikat, kesepakatan bersama ya. Jadi negara-negara yang terikat pada norma dan tradisi internasional ini adalah negara-negara yang memang menyepakati ya. Ya. Dan akhirnya kalau kita lihat kan menciptakan stabilitas global. Tapi sementara hukum internasional justru malah menciptakan instabilitas. Ya. Nah, akhirnya apa? Dengan norma dan tradisi internasional itu memunculkan kerjasama. Norma mendorong kerjasama,
negara-negara bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Akhirnya apa? Yang terjadi itu terjadi ya perdamaian dan kemakmuran. Nah, tapi Barat menghilangkan ini. Yang mereka ingin wujudkan itu tadi, no, hukum internasional yang tidak lain seperti yang saya katakan tadi, esensinya itu adalah alat, ya, kedok untuk eh, penjajahan dan kezaliman yang mereka lakukan. Nah, kalau norma dan istilahnya itu tadi ya, tradisi internasional, jadi konsekuensi pelanggarannya itu ya itu tidak dieksekusi oleh negara internasional karena memang faktanya nggak ada negara internasional. Tapi konsekuensi pelanggaran kalau itu bentuknya norma itu adalah pengucilan. Ya. Negara pelanggar akan dikucilkan dari pergaulan internasional. Boykot ya, negara pelanggar akan diboykot secara ekonomi dan politik. Kemudian intervensi. Nah, tapi pada taraf-taraf tertentu juga ya tadi ya. Kalau memang semangat negaranya bukan untuk mewujudkan keadilan, semangat negaranya ya, negara-negara besar itu adalah untuk menjajah, ya saya kira tetap aja norma dan etika pun mereka bisa langgar, mereka bisa manfaatkan untuk melakukan eh, penjarahan, eksploitasi atau dominasi politik terhadap negara-negara yang menjadi sasaran, ya kan? Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, yang dikritik di dalam kitab ini adalah eksistensi atau keberadaan lembaga global. Ya. Ternyata lembaga global juga menjadi sarana, alat untuk mengokohkan imperialisme, sarana atau alat juga untuk menyebarkan ideologi kapitalisme. Apa lembaga-lembaga global yang dimaksud? Seperti IMF, PBB ya, kemudian juga World Bank dan Bank Dunia atau Bank Dunia, itu semua merupakan alat imperialisme Barat. Nah, kenapa kemudian ini faktanya alat imperialisme Barat? Karena di dalamnya itu ada kekuatan besar yang mendominasi lembaga-lembaga ini, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Kezaliman dan ketidakadilan global. Nanti kita lihat buktinya itu kan. Fakta dari sini kan. Misalnya kita lihat, lihat ya, bukti dominasi dan kekuatan besar itu gitu kan. Jadi di struktur struktur PBB ada yang disebut dengan Dewan Keamanan. Dewan Keamanan memiliki hak veto. Ya. Jelas ini kan makanya kalau kita lihat eh, apapun yang disepakati oleh negara-negara yang di PBB, kalau Amerika memveto, Cina dan negara lain memveto, udah itu tidak berlaku gitu kan. Ini kan kita lihat sebuah ketidakadilan yang dipertontonkan dengan tegas, tapi kita diem aja gitu kan. Ya. Padahal kalau kita lihat pengaruh Amerika Serikat itu sangat dominan dalam berbagai keputusan PBB. Kemudian juga kita lihat IMF dan World Bank. Ya. Siapa pemodal yang terbesar? Siapa yang kemudian yang mempengaruhi kebijakan IMF dan World Bank? Ya tidak lain negara-negara kapitalis. Gitu kan. Maka mereka yang membuat syarat pinjaman. Ya. Yang syarat pinjaman itu mencerminkan kepentingan Amerika Serikat dan Eropa. Ya. Bagi contoh kita lihat di krisis yang menimpa Asia tahun 97-98, mereka membuat apa yang mereka sebut dengan Washington Consensus ya. Ini bukti nyata itu kan bahwa ya syarat-syarat yang kemudian diberikan oleh IMF dan World Bank untuk membantu pemulihan ekonomi yang terkena krisis dengan negara berkembang, justru syarat-syarat itu penuh dengan kepentingan para negara kapitalis. Salah satunya itu adalah semakin masifnya liberalisasi atau swastanisasi pengelolaan sumber daya alam. Ini yang terjadi gitu kalau kita lihat ya kan. Nah, akhirnya apa? Dengan eh, adanya lembaga-lembaga internasional tadi yang dibentuk ya oleh negara-negara Barat, ya,
Dampaknya itu kan terasa oleh negara-negara berkembang. Ya. Pertama, kebijakan neoliberal itu semakin nyata ya kita lihat. Jadi Indonesia itu bahkan lebih liberal bahasa saya itu dibandingkan negara-negara negara mbahnya liberal Amerika. Ya. Privatisasi, deregulasi, liberalisasi itu akhirnya apa? Meningkatkan terjadinya ketimpangan yang luar biasa. Pernah kita rilis juga kan bagaimana 50 orang terkaya di Indonesia ya itu menguasai hampir 50% ya pendapatan ya kan. Ini kan ketimpangan yang luar biasa. Yang kedua jebakan hutang ya. Debt trap itu kan. Nah, kita saksikan hari ini contoh nyata Indonesia itu kan. Ya. Utang jatuh temponya tahun ini sudah di triliunnya itu sudah menyentuh di angka 595 triliun kalau nggak salah atau 520 triliun ya. Itu kan utang bunga dan pokoknya hampir setengah APBN gitu kan. Akhirnya apa? Ya, ditambah dengan perilaku para pejabatnya yang tadi ya bahasa yang pernah sampaikan itu rakyat dipakai untuk sebenarnya pejabatnya itu kan digunakan menghambur-hamburkan uang negara seperti kemarin para pejabat yang naik jet pribadi itu kan sementara rakyat harus susah payah ya beberapa jam mereka harus kemudian terjebak dengan kemacetan-kemacetan tapi mereka para pejabatnya itu kan enak aja gitu kan menggunakan fasilitas negara ya untuk kesenangan pribadi dan keuntungan pribadinya. Nah, sehingga rakyat yang semakin semakin menderita itu kan. APBN-nya kemudian tersandera oleh utang, gitu kan. Sisa dari APBN mereka gunakan untuk poya-poya dan kepentingan mereka, ya, termasuk juga korup yang mereka sama-sama nikmati, itu kan. Nah, sehingga kalau kita mau kemudian melepaskan istilah itu jeratan dari lembaga global yang memang dirancang oleh negara-negara barat sebagai alat imperialisme, maka kita butuh harus membentuk sebuah organisasi internasional yang adil. Yang seperti apa? Yang pertama di dalamnya ada keterbukaan. Ya. Organisasi internasional harus terbuka untuk semua negara tanpa batasan ideologi. Harus kemudian bisa memfasilitasi ini harus forum komunikasi yang jujur dan ikhlas tulus dan harus mewujudkan perdamaian. Ya. Kenapa? Karena organisasi yang adil itu dapat memulihkan perdamaian dan stabilitas dunia. Nah, ini yang kalau kita ingin ya mewujudkan lembaga global tapi bukan alat imperialisme seperti yang ada saat ini. Ya. Nah, itu barangkali ya Azhar yang bisa saya sampaikan bagian kedua di topik kita kritik terkait dengan metode eh, penyebaran kapitalisme Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di mood, Tad? Ya, Alhamdulillah. Syukuran Ustaz. Jazakallah. Buat Bapak Ibu, insya Allah ini kita buka sesi diskusinya. Buat Bapak Ibu yang ingin berdiskusi atau yang ingin bertanya terkait dengan tema kita malam ini seputar tentang metode penyebaran ideologi kapitalis ya. Insya Allah kirimkan saja pertanyaannya ke kolom komentar. Nanti kita akan bacakan dan mintakan ke beliau untuk memberikan tanggapan sekaligus jawaban. Dan juga mungkin ada yang ingin berinteraktif langsung dengan beliau, boleh juga. Nanti langsung saja to the point, ajukan pertanyaan ke beliau ya. Em, kita tunggu pertanyaan dari Bapak Ibu yang tanya, kami tunggu di kolom komentar ya. Ustadz minta tanggapan ini Ustadz dengan isu yang terbaru dulu nih Ustadz.
Isu terbaru ini bukan hanya Palestina yang diserang oleh Amerika melalui anteknya Israel, tapi yang menjadi viral juga sekarang adalah perang dagang, Ustaz. Perang dagang antara Amerika dengan Cina, kejar-kejar tarif, terakhir Amerika menstop kejar-kejar tarif dalam menentukan tarif ekspor ataupun impornya ke Cina. Apakah ini juga bagian dari upaya Amerika menjajah dunia global, termasuk Cina di dalam Ustaz, atau di satu sisi yang lain, sebagai upaya penyebaran kepentingan dia melalui perang dagang, atau ini melihat posisi Amerika lemah atau kuatnya di depan Cina, Ustaz? Ini gimana, Ustaz, tanggapan Ustaz? Ya, terima kasih ya. Jadi kalau kita eh, bicara terkait dengan yang sekarang heboh tadi, perang dagang. Ya. Sebenarnya kalau kita bicara terkait dengan perang dagang, ya, yang menjadi sasaran dari eh, apa istilahnya itu Amerika Serikat, itu kan sebenarnya perang Amerika Cina sebenarnya kan. Cuman kan kita tahu kan konstelasi dunia ini kan ya pada akhirnya kan kita bisa lihat di situ ada siapa yang pro Amerika, siapa pro Cina itu kan. Jadi kalau kalau saya lihat ya kan eh, kenapa eh, atau apa yang dilakukan oleh Trump ya sasaran utamanya itu adalah Cina ya. Jadi Amerika Serikat melihat bahwa dominasi Cina terhadap ekonomi dunia ya, ya, dan eh, negara-negara yang selama ini eh, itu tunduk di bawah istilahnya itu hegemoni Amerika itu kan sudah mulai eh, kurang ya. Dengan adanya eh, istilahnya itu peran Cina yang sudah mulai mau menggantikan posisi Amerika itu kan. Sehingga kalau kita lihat sebenarnya perang dagang yang dilakukan oleh Amerika ya sasaran utamanya Cina dan juga akhirnya merembes kepada negara-negara lain itu kan di satu sisi untuk mempertahankan ya dan juga untuk mengatasi kondisi eh, itu ekonomi dalam negeri. Di sisi lain ya pada akhirnya untuk mempertahankan ya, posisi Amerika Serikat sebagai eh, penjajah dunia ya bahasanya secara ekonomi maupun politik gitu ya. Kan faktanya kalau kita lakukan Amerika secara internal ya itu kan Amerika menghadapi problem yang terkait dengan defisit perdagangan yang cukup melebar, terutama dengan Cina dan negara-negara yang lain. Ya. Kemudian kita lihat juga dampak dari eh, istilahnya itu masifnya industrialisasi di Cina, ya. Dan mereka dalam bahasa Amerika itu menuduh Cina melakukan politik dumping, ya. Sehingga serbuan barang-barang impor di ada juga cukup tinggi gitu kan dan ini mengancam juga dalam negeri ya di sisi lain Amerika Serikat melihat ya perusahaan-perusahaan Amerika Serikat dihambat untuk beroperasi di Cina ya inilah yang kemudian melandasi ya eh, juga akhirnya Trump itu mengambil kebijakan melindungi industri dalam negeri dan mengurangi defisit. Tujuannya tidak lain juga, salah satunya itu juga untuk mempertahankan dominasi dolar sebagai alat pembayaran internasional. Ya. Nah, tapi saya lihat ini kan kalau dalam bahasa saya tadi di awal dikatakan, ya, ini kan sebenarnya hanya untuk mewujudkan keseimbangan baru aja gitu kan.
pasti mereka akan terjadi deal-deal kan antara Amerika dan Cina kan. Cuman masalahnya siapa yang lebih banyak secara diuntungkan. Kalau misalnya tidak tercapai deal, ya menurut saya ini kemungkinan ya bukan hanya perang secara dagang, bisa aja sampai pada perang fisik gitu kan. Kalau tidak ada deal kesepakatan di antara Amerika dan Cina. Jadi blok Amerika nanti blok Cina itu kan. Nanti kan mereka masing-masing akan berkompetisi itu kan. Ya. Siapa yang ikut Cina, siapa yang ikut Amerika. Nah, tapi saya lihat karena dua negara ini yang menariknya, ya. Karena dua negara ini yang sekarang menjadi Cina yaitu yang mulai kemudian tadi ya menyaingi dan menjadi juga ingin mengambil alih peran Amerika Serikat, kan sebenarnya sama-sama negara kapitalis gitu kan. Amerika negara kapitalis ya, Cina juga ekonominya juga sudah ekonomi kapitalis walaupun politiknya masih ya ada basic sosialisnya tapi ekonominya kapitalis. Nah, dua-duanya ini kan kalau negara-negara kapitalis ya bertarung di antara mereka sendiri. Yang akan menjadi korban sebenarnya negara-negara berkembang yang mayoritas muslim gitu kan. Itu yang saya lihat nih kan. Jadi politik dagang atau strategi yang dilakukan oleh Donald Trump ini ya sebenarnya tidak lain gitu kan untuk eh, mempertahankan ya peran Amerika untuk menyelamatkan ekonomi Amerika dan untuk mempertahankan penjajahan ekonomi Amerika di negara-negara yang ya saya lihat sudah mulai terancam dengan eksistensi Cina. Dengan kata lain Amerika memberikan warning gitu kan ke Cina jangan sampai kemudian mendominasi dan kemudian mendepak ya kepentingan-kepentingan Amerika di negara-negara yang selama ini itu dikuasai oleh Amerika. Kalau dalam kasus di Indonesia itu kan, ya, Amerika sudah mulai eh, istilahnya berkurang, ya. Atau kalaupun tidak, semakin istilahnya itu menunjukkan porsi yang lebih besar. Tapi sebenarnya tetap aja Amerika masih ya istilahnya itu bercokol, ya kan. Nah, saya melihatnya perang dagang ya Amerika dan Cina yang menjadi sasaran utama, kemudian negara-negara lain ya kena imbasnya aja itu kan dengan politik eh Trump ya, tarif tadi, yaitu tidak lain tujuannya sebenarnya dua intinya. Menyelamatkan memang ekonomi Amerika yang sedang berada di jurang juga ke di sisi lain juga Amerika sebagai negara kapitalis penjajah yang ingin tetap kemudian melakukan ekspansi dan eh, istilahnya itu penjarahan ya sumber daya alam yang ada di negara-negara berkembang yang sekarang mulai ya posisinya itu sudah mulai tergeser oleh eksistensi Cina. Itu saya lihat ya. Ya, syukuran Ustaz. Makanya saya tambahkan satu. Makanya kalau kita lihat prinsip dasar kapitalisme itu sangat nyata di sini gitu kan. Itu yang sedang kita manfaat, masalah ya, manfaat ya. Kalau kita lihat kan di situ ada Amerika Serikat senantiasa menggagas apa yang disebut dengan WTO ya. Yang World Trade Organization yang itu harus melahirkan adanya eh, General Tarif and Trade ya kan, membebaskan bea cukai. Tapi justru itu kan di saat itu kemudian tidak menguntungkan mereka dengan seenaknya aja membatalkan atau istilahnya kesepakatan WTO. WTO akan digunakan kalau menguntungkan, kalau tidak ya gitu. Itu saya lihat ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah, syukuran Ustaz. Ini sudah ada pertanyaan satu masuk di kolom komentar Ustaz, atas aku Pak Norman. Beliau bertanya mengapa negara-negara berkembang mau terikat dengan aturan Barat Ustaz. Nah, mohon tanggapan Ustaz dan jawaban Ustaz. Jadi kalau kita lihat, ini kan kita harus lihat sejarah ya.
sejarah penjajahan. Penjajah Barat ya, dalam hal ini Amerika, waktu itu Eropa yang kemudian akhirnya Barat dilanjutkan oleh Amerika ketika mereka mengakhiri penjajahan fisiknya berubah ya dengan penjajahan modernnya yaitu penjajahan politik dan ekonomi. Mereka harus memastikan bahwa regulasi, aturan yang ada di negara-negara berkembang adalah regulasi, aturan, hukum yang masih kemudian ditetapkan atau produk yang mereka buat. Ya. Misalnya di Indonesia itu kan. Merdeka, tapi hukum yang kemudian tetap dibuat itu hukum KUHP, KUHD Belanda misalnya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya tadi untuk mempertahankan eh, dominasi atau penjajahan, tapi dari penjajahan fisik berubah menjadi penjajahan ekonomi dan politik. Nah, sarananya apa? Sarananya itu tidak lain tadi, undang-undang dan aturan yang dibuat oleh Barat tetap diterapkan dalam konteks ekonomi ya, ekonomi kapitalis ya yang harus tetap dipertahankan di negara-negara berkembang. Karena ekonomi kapitalis tadi sudah kita lihat nanti ini minggu depan kita bahas itu sebagai sarana penjajahan ekonomi. Yang kedua politiknya, sistem politiknya harus mengacu kepada demokrasi. Karena dengan demokrasi itulah menjadi sarana mereka juga untuk bisa mempermainkan politik di negara tersebut. Nah, bagaimana cara untuk tetap mempertahankan dua ini ya, yaitu politik dan kemudian ekonominya. Ya, itu mengacu kepada regulasi aturan yang dibuat oleh Barat, maka perlu didukung oleh penguasa yang menjadi antek Barat. Nah, ini gitu kan. Jadi kalau pertanyaan Pak Norman Baskoro, kenapa kemudian negara-negara berkembang mau terikat dengan aturan Barat? Karena penguasa-penguasa yang sekarang gitu kan berkuasa di negeri-negeri berkembang, di negara-negara berkembang sejatinya mereka itu adalah antek-antek barat ya kan yang berupaya untuk tetap mengabdi kepada kepentingan barat ya agar mereka tetap bisa bertahan ya. Makanya kalau kita lihat barat ketika melihat sebuah perlawanan ya dari seorang pemimpin yang sudah tidak bisa diatur lagi ya dengan mudah dia ganti aja gitu kan. Ya. Jadi itu ya yang saya lihat ya. Jadi kalau pertanyaan mengapa negara-negara berkembang mau terikat aturan Barat, ya karena penguasanya itu adalah agen atau antek Barat, ya. Dan mereka berkuasa itu atas dukungan dari Barat. Misalnya kita lihat ya kan, Turki aja gitu kan. Ya itu kan kalau kita lihat viral juga kan di Turki itu, ya. Walaupun di media kadang-kadang seolah-olah dia bertentangan dengan Israel, Yahudi laknatullah, tapi kan di belakang menerima kunjungan Perdana Menteri dari Israel, bahkan kemudian dihormati dengan penghormatan yang luar biasa, itu kan. Itu kan menunjukkan bahwa siapa sebenarnya itu kan penguasa itu, gitu kan. Itu ya barangkali. Ya, Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini ditangkap oleh Pak Norman ya jawaban beliau. Eh, Kami coba konfirmasi dulu kalau memang masih ada bahan ataupun diskusi. Kami coba konfirmasi Bapak Ibu jamaah sekalian kalau masih ada. Ya, kalau tidak ada, boleh Ustaz. Kira-kira apa yang ingin disampaikan Ustaz sebagai closing statement Ustaz untuk malam ini Ustaz? Iya. Jadi kalau kalau ini sedikit tadi pertama dari Pak Norman tuh, mengapa sulit menyadarkan umat ya kan? Ya faktornya itu dua itu kan, yang saya lihat itu kan. Kenapa sulit menyadarkan? Bukan sulit kan? Orang yang berupaya untuk menyadarkannya itu belum banyak gitu aja gitu kan. Kita kan tahu ya, kita terjajah secara politik pemikiran dengan Godwin Fikernya itu kan sudah dalam kasus Indonesia aja kan 350 tahun terjajah. Ya. Dan eh,
terjajah bukan hanya secara fisik, juga secara pemikiran, bahkan secara mental, ya kan. Nah, di satu sisi ada upaya untuk istilahnya menyadarkan umat agar terbebas ya, terbebas dari belenggu pemikiran-pemikiran kapitalis, pemikiran-pemikiran Barat ya. Tapi tadi kita masih berhadapan dengan pertama ya, antek-antek Barat yang ada di kekuasaan. Yang kedua, antek-antek Barat yang ada di kalangan intelektual secara langsung ataupun tidak langsung. Dan kita juga berhadapan dengan antek-antek Barat kapitalis yang ada di kalangan para ulama itu kan. Ini yang saya kira menjadi tantangan berat kita itu kan. Nah, sementara ya di satu sisi ya orang yang orang atau kelompok yang berupaya untuk melakukan penyadaran umat itu jumlahnya belum banyak. Nah, masih kalah dengan tiga kelompok ini. Kelompok penguasa yang mereka dengan berbagai fasilitasnya ya terus mempertahankan agar rakyat ini tetap tidak sadar, dalam bahasa kasarnya agar rakyat ini tetap bodoh gitu kan. Kemudian kaum intelektual yang diberikan fasilitas oleh Barat ya, oleh oligarki bahasanya untuk melakukan terus penyesatan dan manipulasi terhadap fakta-fakta, termasuk juga memberikan pemikiran-pemikiran yang menyesatkannya, dan juga ya tidak kalah jahatnya juga para ulama su. Dalam bahasa Imam Al-Ghazali, ulama su ini yang juga dia membuat fatwa-fatwa yang justru fatwanya itu menguntungkan para kapitalis ya. Dalam bahasa agama itu mereka menjual ayat untuk mendapatkan harga yang sedikit. Coba bayangkan ketika kasus ya proyek strategis PIK ya itu FIK 2 diprotes oleh orang yang sadar, diungkap dan sebagainya ya. Kemudian muncul ulama su yang mengatakan, oh memagari laut itu justru dalam bentuk upaya untuk ihyaul mawat. Ini kan contoh ya ulama su yang memang tadi menutupi atau kemudian memanipulasi ya agar umat ini sadar terhadap pemikiran-pemikiran, konsep-konsep yang kemudian membangkitkan umat. Itu ya barangkali ya yang terakhir ya yang saya komentari dari Pak Norman Baskoro ya. Kalau kita eh, kalau tidak ada tadi minta dengan closing statement sebenarnya sederhana itu kan. Kalau kita kembali kepada konsepsi Al-Qur'an ya. Kenapa kita ini terjajah ya? Kenapa Barat itu mendominasi ya sebenarnya karena umat Islam belum mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ya sebagai aturan yang mereka adopsi dalam kehidupan mereka baik dalam individu maupun dalam konteks sosial kemasyarakatan. Bahasa yang sudah kita bahas sejak awal, kenapa hari ini kita masih terjajah? Karena pemikiran umat Islam masih ya mengadopsi pemikiran penjajah ya, yaitu apa? Sekulerisme ya. Sekulerisme inilah yang kemudian pangkal masalah yang menyebabkan terjadinya kerusakan di berbagai sektor kehidupan. Nah, karena itu kalau kita ingin terbebas dari penjajahan Barat, ya kan, ya maka ya caranya ya tidak lain adalah dengan mencampakkan sekulerisme dan kita mengambil Islam secara kafah. Cuman kan tadi bagaimana wujud Islam kafah itu yang harus kemudian kita pahami bersama, gitu kan. Ya. Karena kalau kita bicara terkait dengan teori perubahan yang disampaikan oleh Ahmad Atian dalam kitabnya At-Tafkir, ya, dia menyebutkan bahwa perubahan itu akan terjadi kalau ada 4 syarat. Yang pertama adalah fahmul waqi'u al-fasid, pemahaman terhadap fakta yang rusak. Jadi kita harus sadarkan nih di tengah-tengah umat ini bahwa Indonesia itu sedang tidak baik-baik saja. Indonesia itu sedang rusak. Inilah fakta kerusakannya.
itu disebabkan oleh sistem demokrasi dan sistem kapitalis. Nah, kemudian yang kedua disodorkan kepada umat itu adalah fahmul waqi al-sholih, ya, pemahaman fakta yang benar. Jadi yang benarnya itu seperti apa? Sistem politik yang benar itu seperti apa? Sistem ekonomi yang benar itu seperti apa? Itu harus dipahamkan umat secara rinci. Bukan hanya dengan jargon kembali Al-Quran dan Sunnah. Tapi memang secara rinci, secara teknis mereka memahami secara detail bagaimana konsep politik Islam, bagaimana konsep ekonomi Islam. Itu yang disebut dengan fahmul waqi al-sholih. Dan yang ketiga, itu harus juga paham atorikohnya, metodenya. Metode untuk merubah dari fakta yang rusak menuju fakta yang benar. Dan yang keempat, nah ini tadi yang ditanyakan oleh Pak Baskoro juga itu kan, harus ada kelompok ya yang melakukan perubahan tadi, melakukan tiga tadi ya. Pertama, dia melakukan kesadaran di tengah-tengah umat bahwa sistem sekarang sistem rusak. Kemudian melakukan penyadaran ini sistem yang benar, yaitu sistem Islam. Dan yang ketiga, kelompok ini juga harus berpegang teguh dalam melakukan perubahannya itu dengan metode yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Empat itulah yang harus kemudian segera kita wujudkan dan saya berharap ya ibu bapak yang ada di jamaah syiar malam ini menjadi bagian pelaku tadi, menjadi bagian dari kelompok yang berupaya untuk melakukan perubahan dengan menyadarkan umat sistem sekarang sistem rusak, menyadarkan umat Islam sebagai solusi dan menyadarkan umat metode untuk mewujudkan ya tidak lain itu adalah yang dicontohkan oleh Rasulullah ya dengan dakwah yang sudah jelas di dalam sunnah Rasulullah SAW. Itu barangkali Ustaz Azhar, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan.